Wih, duit banyak tuh. Kepo aja lu. Mau tahu duit gue. 2024 Enggak. nih. Jangan boros-boros, Bang. Tumben lu ngomong boros. Baca buku Iya apaan? dong. Keuangan daerah. Biasanya lo kalau topik pembicaraan lu pasti berdasarkan buku yang lu baca. Iyalah, kita lagi ngomongin keuangan daerah nih, lagi tren. 2024 Bang, awal tahun ya kan. Gimana katanya? Ngelola uang itu harus efektif, efisien, yang paling penting tuh transparan. Kalau dompet gue nggak bisa transparan. Tapi kalau IPKD bisa Bang, tau nggak IPKD? Iya harus transparan itu. Iya dong. PKD ya? IPKD Bang. Keuangan daerah. Indeks pengelolaan keuangan daerah. Itu ngukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Ya, betul. Sinta, Siap. gue dengar kabar burung nih. Sekda Kota Tidore Kepulauan katanya datang ke sini semuanya. Pak Sekda. Sekda, Wih. bisa nggak lu kondisiin? Bisa lah Bang, harus itu. Interogasi. Siap. Boleh, bisa nggak? Telepon dulu dah. Oke. Ayo, telepon Bang. Ya udah, gue tunggu. Lu telepon. Udah sana. Ya udah, Sinta telepon dulu ya. Iya, Nanti gue Sinta lagi koordinasi. mikirin nih. Siap. Gue mau nanyain apa ya? Transparansi pengelolaan keuangan. Nanya indeksnya Kota Tidore Kepulauan. Transparansi. Keuangan daerah harus transparansi. Ini 2024. Inflasi. Nah, mana yang bagus ya? Inflasi dunia dampaknya. Waduh, mana yang bagus ya? Ya udah deh. Gue pikirin sementara Sinta nyari info nih. Pemirsa seluruh Nusantara, bertemu lagi kita di Peter Show episode 9. Kali ini kita membahas sesuatu yang berbeda dari episode sebelumnya. Bagaimana pengelolaan atau tata kelola keuangan yang efektif dan efisien sesuai dengan indeks pengelolaan keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri yang setiap tahun kami laksanakan. Pada kesempatan ini mungkin sebagai prolog kami menyampaikan untuk mengukur kualitas dan kinerja tata kelola keuangan itu perlu dilakukannya sebuah pengukuran. Ini sebagaimana amanat daripada pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta turunannya melalui PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan itu, tentu semua pemerintah daerah diminta ya untuk melakukan menginput data sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana indeks pengelolaan keuangan daerah di setiap pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Untuk itu dalam rangka memberikan pembinaan terhadap tata kelola keuangan ini diperlukan tolak ukur yang harus pas. Indeks pengelolaan keuangan daerah ini yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri terdiri dari dimensi, indikator, dan juga tentu bobot yang nanti akan menentukan seberapa efektif, seberapa efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini telah hadir narasumber kita dari Kota Tidore Kepulauan. Kita perkenalkan Bapak Sekda, beliaulah sutradara tata kelolanya di Pemkot Tidore Kepulauan, Bapak Ismail Duko Malamo. Ya, siap. Kita akan berbincang-bincang bagaimana gambaran tata kelola nantinya, bagaimana nanti juga harapan ke depan terkait dengan tata kelola pemerintahan. Nah, kita langsung saja ke narasumber kita.
ya. Mungkin Pak, sedikit kami mungkin ingin mengetahui ya, bagaimana kondisi jalannya pemerintahan ya, mungkin secara umum ya, terutama di Tidore Kepulauan, dan serta mungkin dampak pembangunan ya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kota Tidore Kepulauan. Iya. Terima kasih. Terkait dengan kondisi keuangan di kota Tidore Kepulauan atau pembangunan di kota Tidore Kepulauan, terkait dengan fiskal, kami masih mengharapkan dana dari pusat, karena Tidore itu tidak seperti kabupaten kota yang lain, seperti kabupaten kota tetangga yang punya perusahaan. Tidore tidak punya perusahaan, tetapi Tidore punya sumber daya manusia. Tidore punya potensi sektor jasa. Tidore punya potensi sektor pariwisata. Ini yang kita maksimalkan. Oleh karena itu maka dengan dana pusat yang ada, yang ditransfer ke daerah, kami maksimalkan sehingga unsur-unsur pembangunan itu bisa terpenuhi dari sektor kesehatan, dari sektor pendidikan. Untuk capaian indeks pembangunan manusia di Provinsi Maluku Utara, kita lebih tinggi daripada Provinsi Maluku Utara. Oh iya. Untuk penuntasan kemiskinan, kita Tidore turun dengan dana yang ada, yang tidak punya potensi sumber daya alam. Tetapi dengan dana yang ada itu kita bisa maksimalkan. Terkait dengan inflasi, Tidore juga terendah. Ya. Terkait dengan stunting juga sama. Nah, ini karena apa? Tadi saya andalkan bahwa Tidore tidak punya sumber daya alam, tetapi Tidore punya sumber daya manusia yang dikerahkan oleh wali kota dan wakil wali kota untuk memaksimalkan dana yang ada itu, sehingga tantangan-tantangan pembangunan itu bisa terjawab, khususnya dari sektor kesehatan, sektor infrastruktur, kemudian sektor pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah bisa tercapai. Jadi Tidore lebih unggul di SDM-nya, SDM-nya, Pak, ya. Bagaimana SDM tadi, keunggulan SDM tadi juga bisa meningkatkan kualitas di berbagai sektor. Iya, iya. Iya. Memang orang kenal Tidore ini bukan dari sekarang ya, Pak. Iya. Dari zaman Indonesia mungkin iya. belum ada ya, negara ini belum ada, mungkin di Kesultanan. Di Malaka pun orang kenal Tidore ini. Jadi Tidore ini negeri yang sangat kecil, tidak nampak di peta. Kalau peta Indonesia itu mungkin masih sedikit penampakan, tetapi kalau untuk peta dunia itu tidak nampak. Tetapi Tidore punya sejarah peradaban dunia, untuk bahwa terkait dengan sejarah peradaban dunia, Tidore juga masuk di dalamnya, karena titik nol rempah itu berada di Tidore. Benar. Hari ini. Ya. Saya baca sejarahnya juga gitu, Pak. Sampai negara-negara Eropa tuh ke Tidore di Maluku Utara, di Maluku Utara. Hasil rempah yang luar biasa. Ini kayaknya semakin asik bicara nih. Kita harus minum juga kayak ini. Ini Sinta kemana ya? Sinta. Minum. Aduh, narasumber udah haus nih, baru satu pertanyaan loh. Baru satu pertanyaan. Bisa minum tadi Bang, izin. Oh iya. Ini Sinta, Pak. Oh, Sinta, ya. Monggo, Sinta. Iya, izin ya Pak. Ya. Keren ya Sinta. Udah duduk sini, temenin. Silakan Pak. Sinta. Kemudian ini kita ngomong satu pertanyaan, kayaknya kita butuh minum nih Sinta. Silakan, maaf telat ya Bang. Setelah pertanyaan ketiga kita minum. Kemudian masalah potensi ekonomis, Pak ya. Potensi ekonomis dari tadi kan SDM ya, Pak ya. Apa yang dimiliki kira-kiranya dapat dikembangkan untuk menyokong pembangunan dan perekonomian daerah selain dari SDM? Kan tadi sektor jasa, Pak ya. Bisa jadi pariwisata ya sih. Pariwisata. Ya, pariwisata. Dari pariwisata itu kita punya Maitara, Pulau Maitara yang di Uang Seribu. Ya. Cantik itu Bang. ya, dari wisata baharinya kan cukup cantik. Jadi kalau ke Maluku Utara, belum ke Maitara, itu anggap saja belum sampai ke Maluku Utara. Kira-kira nih Pak, kalau dari Ternate apa Tidore ya kita ke Maitara itu berapa jam? 5 menit Pak. 5 menit? Dari Ternate ke Maitara itu 5 menit. Pak, 5 menit. Ya.
Pupuyang. Jadi Nyebrang gitu Pak berarti? nyebrang dengan speed. Jadi kita punya Maitara, kita punya wisata dalam laut, kita punya wisata budaya. Ya. Jadi seperti Saya itu. udah tahu. Ya, kemudian kita punya wisata air terjun di di Pulau Halmahera. Jadi Tidore selain sektor jasa, sektor pariwisata itu yang diandalkan ke depan. Ya. Memang Selain pariwisata? cantik itu Bang. Iya. Diving kita. Ya, Habis ini diving. gue Ya. search di Google. Ya. Kalau Ibu Sinta mau ke sana diving, ya nanti di sana banyak yang hobi-hobi diving di sana. Termasuk saya juga diving, Pak. Tapi nggak pakai ini kan Pak? Cinta harus pakai ini Pak, tabung kayak. Ya pakai tabung, Pakai lah, Bang. pakai tabung. Selain pariwisata Pak, kira-kira Iya. tambang Tambang tadi saya bilang tidak. nggak ada ya? Tapi Tidore tidak punya tambang, tetapi dengan regulasi yang ada, itu kami bisa mendapat manfaat tambang. Yaitu kami sebagai daerah lingkar tambang. Tidore masuk di daerah lingkar tambang. Jadi pendapatan daerah tambang itu disumbangkan sebagai sedikitnya kurang lebih 12% ke daerah lingkar tambang berdekatan, Ya. daerah imbas. Ini saya mau cross check aja nih Sin. Saya dengar-dengar kalau di Tidore itu Pak, kalau malam udah nggak ada yang keluar ya Pak. Kalau misalnya udah azan itu nggak ada yang di jalan apa. Iya, Saya jadi dengar-dengar nih Pak, bagus ya kita cross check. Tidore itu sudah dikukuhkan menjadi kota santri. Oh, Jadi iya. itu sama juga seperti di daerah Jawa. Ini kan sudah turun-temurun di daerah Jawa. Misalnya waktu maghrib jangan keluar rumah. Iya, iya. Pasti ada setan-setan. Iya, berarti benar. Itu padahal secara filosofisnya bukan setannya, tetapi itu dia mengajak orang untuk sembahyang. Iya, iya. Jadi kalau misalnya maghrib itu jangan di luar, itu maksudnya supaya ke masjid. Ya. Jadi seperti itu karena kita kota santri. Pada rusak. Iya, waktunya sholat, ya. Ya. Kemudian aktivitas-aktivitas di hari Jumat itu juga dikurangi, sehingga masyarakat itu fokusnya adalah ke ibadah. Ibadah Jumat. Oh, keren. Itu kearifan lokal yang sudah terpelihara dari zaman dulu, bukan hanya diregulasikan sekarang, dibudayakan, tidak. Ya. Dan didukung sama pemerintah setempat Bang. Ya, kemudian itu Tidore itu juga mendapat Adipura 9 kali turut-turut sebagai kota kecil terbersih. Kota bersih. Keren. Terbersih. Jadi Kita harus ke sana. Tidore ini saya masih ingat bahwa Pak Dirjen Kemendagri Pak Teguh, Ya, beliau dalam setiap arahan beliau selalu contohkan bahwa kalau belajar tentang kebersihan, datang dan belajar di Tidore. Karena di Tidore itu selesai subuh, ini sudah terbawa, sudah menjadi budaya. Selesai subuh semua bersih lingkungan. Dalam rumahnya belum bersih, itu mereka bersihkan di luar dulu. Jadi begitu pagi-pagi bersih semua. itu udah budaya ya Pak ya? Udah budaya. Keren. Berarti nggak ada. Jadi tanpa diperintah itu dikerja. Itu secara Nggak perlu Jumat bersih udah. ya udah bersih memang. Jadi setiap hari. Jadi kebersihan di Tidore itu bukan Jumat bersihnya, setiap hari bersih. Ya, Ya. keren ya. Betul. Keren. Jadi nggak perlu ada program khusus gitu ya Pak, karena memang budayanya sudah Iya. menanamkan budaya kebersihan tadi. Jadi kalaupun ada penekanan, tetapi tidak berat, karena tadi sudah kebersihan itu sudah jadi budaya, sehingga kita tinggal ingatkan saja, ya. Tanpa ada pemaksaan bahwa harus begini enggak, sudah terbawa. Ya. Udah terpelihara jadi sendi-sendi kehidupan lah keluarga Tidore. Tertanam. Sudah Luar jadi biasa budaya. ya. Punya potensi pariwisata, punya SDM yang ya nilai IPM-nya di atas provinsi lagi Iya, malah. provinsi. Terus punya budaya yang mendukung. Ya. Budaya yang mendukung. Agamis. Pantesan lautnya tuh bersih Pak. Ya, Iya, habis. benar bersih. Nah, Kalau di Tidore itu bisa lihat karang. iya. Karena jernihnya. Dangkal ya, Pak? Enggak juga sih dalam, tetapi masih kelihatan karangnya. Walaupun dalam, jernihnya ya, saking jernihnya. Ingat Singapura. Mana ada sih Pak? Jadi kalau kita lihat nih budaya, potensi pariwisata, kemudian juga SDM yang unggul, ini bisa didistribusikan dalam rangka meningkatkan sektor-sektor lain ya. Nah, ini tentu ada terobosan di tengah keterbatasan yang seperti itu, tidak sama seperti tetangga, tidak sama seperti daerah lain. Kita tentu membutuhkan sumber daya yang terbatas tadi, butuh pengelolaan yang efektif dan efisien. Nah, kira-kira Pak,
ini kan tidak lepas juga dari peran Pak Sekda Ya. selaku sutradaranya ya, Ya. dari semua jalannya tata kelola pemerintahan di Kota Tidore ya. Nah, bagaimana sih Pak gambaran pengelolaan atau tata kelola keuangan di Iya. Kota Tidore Kepulauan? Ya, terima kasih. Kalau bicara terkait dengan pengelolaan keuangan, kita ini menggunakan regulasi yang sama. Ya. Kita memulainya dari perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, evaluasi. Jadi ini saya anggap ini sudah paten seluruh Indonesia. sudah Rangkaian paten. lah ya. Tapi apakah kita berjalan sesuai dengan rel-relnya atau tidak? Ya. Ya. Nah, yang membuat perbedaan ini kan kita keluar dari rel. Tapi kalau kita bicara ini dan kita tetap berjalan di atas rel, insya Allah sama. Ya. Kan kita menggunakan satu regulasi. Ya. Kan tidak mungkin di Tidore punya regulasi keuangan lain, Ya. Jakarta punya lain, Beda-beda. beda-beda enggak. Kan punya regulasi yang sama. Mulai dari penganggaran sampai di evaluasi. Oke. Berarti on the track ya? Ya, on the track sesuai. Ya, sama. sesuai, aturan. ya sama. Terus- Jadi kalau misalnya kita bekerja sesuai dengan relnya tadi, yang pastinya outcome-nya tercapai. Oke. Tercapai. Outcome-nya itu kan tidak tercapai karena kita keluar dari rel tadi. Oke. Ya. Nah, ini sebelum kita lanjut nih Pak, kita minum dulu Pak. Haus juga. Silakan. Enak. Mantap. Baik, kita Enak. lanjut nih Pak. Enak. Siapa yang bikin nih? Siap, Ya, Pak. biasa, Pak. Pendamping saya. Manisnya terasa. Pak. Berarti semanis pulau apa namanya tadi? Pulau Mitara. Maitara. Bukan Meikarta ya, Pak? Oh, Mekarta sana. Oh, iya. Terima kasih. Nah, kira-kira nih Pak, dari apa yang sampaikan tadi, mulai dari proses perencanaan sampai ke apa? Evaluasi. Evaluasi, pelaporan, ya. Tentu banyak kendala, Pak. Ini pasti. Kira-kira kendala apa aja sih, Pak, sebagai Bapak nih? Sebagai Sutradara. top manajemennya di tata kelola. Jadi masalahnya yang paling nampak itu adalah koordinasi, masalah koordinasi. Ini yang kurang. Kemudian masing-masing OPD itu selalu menampakkan sektor ego-sektoral. Oh, itu Ya, misalnya Bapeda keuangan Mana sebagainya. aja ya. Sehingga ini yang menghambat terkait dengan proses pengelolaan keuangan di daerah. Ya, jadi seperti itu. Jadi masalah koordinasi itu bisa saja menghambat gitu. Masalah kecepatan untuk misalnya perencanaannya deadline-nya sekian, APBD Pak, selama ini tepat waktu ya Pak penetapan? Iya, kalau kita itu selalu tepat waktu, mulai dari penyusunan RKPD, RKPD sampai pengajuan KUA PPS di DPR, sampai pengajuan RAPBD ke DPR, itu selalu tepat waktu. Jadi Tidore itu belajar terkait dengan disiplin dalam kaitannya dengan taat terhadap regulasi PP 12 2020. Berarti koordinasi dengan legislatif nggak ada, Iya. nggak ada masalah ya Pak ya? Sangat harmonis dengan DPR. Ya. Sangat harmonis. Ya. Jarang-jarang loh daerah bisa, apalagi dekat. Ya. Oke Pak, ini dalam rangka menilai kualitas tata kelola ini, Kemendagri kan sudah menyiapkan perangkat pengukur nih, Ya. indeks pengelolaan keuangan daerah. Nah, itu berdasarkan Permendagri 19 tahun 2020 tentang indeks pengelolaan keuangan daerah. Nah, kira-kira nih, Sin, ada nggak rasanya ada nggak manfaatnya buat daerah ini Pak hasil pengukuran tadi? Ya, jadi kalau terkait dengan manfaat, berarti belajar dari hasil. Ya, Hasilnya nol, manfaatnya bagaimana? ya, Kan Tidore kan masih nol nih. Ya. Berarti bagi saya itu kan belum ada manfaat. Karena hasilnya masih nol. Kenapa nol? Ini karena tadi saya bilang kurang koordinasi. Karena apa? Sosialisasi terkait dengan Permendagri 17 tadi itu hanya sampai di provinsi. 19 ya. Ya, Ya, Permendagri 19. Permendagri 19 2020 itu hanya sampai di provinsi. Provinsi tidak lanjutkan ke kabupaten kota. Makanya dengan sangat menyesal kita
mendapat nilai 0 itu. Berarti tahun depan Tetapi ini saya melihat esensi daripada indeks pengelolaan keuangan daerah ini sangat bermanfaat, sangat bermanfaat kalau diikutin. Ya. Sekarang kalau misalnya tanya manfaat di Kota Tidore Kepulauan, saya belum bisa jawab karena masih 0. Tetapi secara umum IPKD itu sangat bermanfaat. Dan ini menjadi rel bagi kita terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Insya Allah setelah koordinasi ini kami akan intens lagi dengan provinsi sehingga 2024 ini bisa terukur. Dan belajar dari pengalaman inovasi sama. Tidore ketika inovasi pertama didulukan itu kan tidak berinovasi. Alhamdulillah sekarang urutan 1 di Provinsi Maluku Utara. Berarti ya kita belajar dari kesalahan dulu, baru kita bisa. Bukan nggak ada inovasinya ya Pak? Bukan nggak ada inovasi, karena terkait itu tadi sosialisasi itu belum nyampe ke daerah. Di gini loh sih. Kalau kita nggak tahu yang salah, nggak tahu yang benar yang mana ya Pak? Ya. Gitulah kira-kira Pak Sekda ya. Jadi saya sendiri sebagai Sekda juga, saya tahu bahwa Tidore ini terkait dengan IPKD ini setelah ada rilis dari Kementerian Dalam Negeri. Hari itu kalau Kementerian Dalam Negeri tidak rilis ini, saya juga tidak tahu. SK kemarin ya Pak? Iya. SK yang peringkingan kemarin itu ya, yang dapat nilai 0 itu, Maluku Utara. Setelah tadi berdiskusi di atas, ternyata sosialisasinya ke provinsi. Provinsi tidak sosialisasi ke bawah ke kabupaten kota. Ya. Berarti perlu komunikasinya diintenskan lagi ya. Komunikasi. Nanti 2024 Tidore Kepulauan akan ada hasilnya ya. Insya Allah ada hasil. Insya Allah. Ya. Kemudian ya ini mungkin Sinta, gimana sih harapannya gitu? Harapan ke depannya Pak. Tadi kita sudah lihat nih manfaat IPKD itu adalah Sebelumnya hambatan ya Bang. Oh, jadi tahu nih Tidore ternyata lemahnya di sini. Ada nggak sinkron antara KUA PPAS dengan KPD misalnya itu? Ya. Ini berarti ini jadi acuan ke depan. Besok mungkin di dimensi berapa, di indikator berapa kita kurang, itu bisa jadi acuan perbaikan ke depan. Wah, luar biasa, berarti IPKD ini kita lanjutkan. Ya, Lanjutkan. harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Nah, tadi Pak Sekda nyinggung soal koordinasi saja. Berarti koordinasi mungkin perlu diintenskan, komunikasi perlu dia ini kan seperti antara Bapeda ya, di internal BPKAD, Balitbangda, Diskominfo dan inspektur ya. Itu yang terkait dengan OPD yang terkait dengan datanya nanti harus diinput di IPKD. Nah, berarti pulang dari sini kita harus ada persiapan dong Pak ya. Wah, ada persiapan bagaimana ke depannya itu 2024 ada hasil gitu ada hasil. Input yang 2023 nih Tidore Kepulauan tidak boleh lagi nol. Harus tahu rapornya. Jadi tadi saya bilang bahwa belajar dari inovasi kemarin. Yang pertama itu kita tidak berinovasi, tetapi alhamdulillah sekarang udah bisa terinovasi dan urutan pertama di Provinsi Maluku Utara. Ya, saya lihat di indeks inovasi juga Tidore keren. Dari semua kabupaten kota dan saya optimis untuk 2024 kita masih tetap pertahankan. Iya. Nomor 2 nggak salah tuh Halmahera Selatan ya. Iya. Iya, Tidore. Ya. Terakhir nih Pak, kira-kira apa sih harapan Pak Sekda ke depan dengan adanya berbagai bentuk pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kemendagri terutama IPKD ini harapannya ke depan untuk Kota Tidore Kepulauan kira-kira Pak? Terkait dengan harapan saya sebagai sekretaris daerah bahwa dengan memperoleh nilai yang 0 ini sebagai cambuk buat kita. Oleh karena itu maka ke depan kita harus lebih baik lagi terkait dengan proses pengelolaan keuangan di daerah. Kita butuh sinkronisasi program antara Bapeda, keuangan, kemudian Infokom dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan ke depan itu Tidore lebih baik di Provinsi Maluku Utara seperti itu. Bapak kan tentu sudah menyampaikan itu tuh. Kira-kira rencana kerja ke depannya gimana Pak untuk menghadapi PKD yang tahun depan nih? Plannya gimana Pak? Iya, jadi tinggal selesai dari sini, saya kumpul kembali OPD-OPD terkait, kasih motivasi, kasih dorongan, sehingga insya Allah
target yang kita harapkan itu bisa tercapai. Langsung Pak Sekda langsung. Ya, langsung. Ada koordinasi langsung. Kan tadi juga disampaikan bahwa ini sekda sebagai ketua. Iya, ketua maka Pak. ya memanfaatkan jabatan itu. Iya. Dan memang harus Iya, Pak. Ya, untuk bisa memang berkoordinasi. harus. Iya. Memang Kan yang harus. bertanggung jawab juga adalah sekda juga, karena ya sekda juga sebagai pengguna anggaran di daerah. Iya. Ya. Oh. Memang harus sekda koordinatornya. Harus. Apapun itu. Nah, Untung Bapak Sekda aware ya Bang untuk hal-hal. iya jemput bola beliau loh ke Jakarta, tanya gitu loh. Iya. Iya pemirsa, nih Sekda Tidore begitu dapat kabar pemeringkatan IPKD langsung datang Jakarta, langsung tanya. Koordinasi ya kan. Iya, saya kira-kira di mana nih? Iya. Wah, kalau kurang informasi ya. Artinya bahwa langkah koordinasi ini juga bisa membuktikan bahwa punya niat baik untuk ke depan. Seperti itu. Itikat baik. Ya, itikat baik Untuk lebih untuk maju. ke depan, lebih baik lagi. Oke, pemirsa Peter Show di seluruh Indonesia ini menarik nih. Biasanya kita bahas soal inovasi. Sekarang agak ya inovasi juga sih sebenarnya kan ini bicara terobosan, bicara bagaimana efektivitas dan efisiensi itu dilakukan dalam penyelenggaraan ataupun tata kelola pemerintahan, terutama tata kelola keuangan. Nah, terakhir nih Pak, kami minta Bukan kata-kata yang tadi sakti, ya? lah. Kata-kata sakti, kata-kata sakti, ya. Quotes lah. Kira-kira Pak. Ya, jadi bukan saya rasa ketawa karena tadi kan sudah bilang terakhir. Ternyata ada yang lagi paling terakhir. terakhir. Kan? Ada yang paling terakhir. Ini kunci Ya, Pak, kunci penutup. jadi pada prinsipnya bahwa saya mengharapkan saling berkoordinasi antara teman-teman sehingga indeks pengelolaan keuangan daerah ini di tahun 2024 ini bisa terukur sehingga kita bisa tahu bahwa gambaran pengelolaan keuangan di Kota Tidore Kepulauan itu seperti apa. Sekarang saya bilang bagus, tetapi belum ada indikatornya. Indikator setelah ini dinilai, IPKD-nya dinilai dulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada hari ini bahwa ke depan harus berubah itu bisa terjawab. Itu harapan saya. Makasih, brilian sekali itu. Termasuk rencana itu. Pemirsa di seluruh Indonesia, jangan pernah merubah keadaan, tapi berubahlah untuk keadaan. Mantap. Iya. Terima kasih, sekian dulu podcast kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Bapak Sekda Kota Tidore Kepulauan. Semoga ke depan Tidore bisa lebih baik itu di pengelolaan keuangan daerah maupun juga di inovasi. Ya, jadi saya tambah sedikit tadi kata-kata bijak yang terakhir tadi, saya juga mengutip bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya sendiri. Seperti itu. Jadi Tidore sekarang banget. Tidore harus berubah. Ya, Kota Itu Sangat. kalau udah ngambil dari situ itu Tidore banget. Oke pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam. Salam.